tuduhan-tuduhan yang terkadang dituduhkan kepada kita, suka membunuh, haus darah, macam-macam. Kita belajar bahwa berkaitan dengan menumpahkan darah seorang muslim itu adalah dosa yang sangat besar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam ini kita meneruskan pembahasan kitab tauhid dan kita masih membahas tentang maja'a fis sihri, apa yang berkaitan tentang praktek sihir. Pada pertemuan sebelumnya kita menjelaskan berbagai macam hal terkait praktek sihir ini. Yang pertama, kita murojaah sebentar. Yang pertama, ketika membahas tentang suatu istilah, maka biasanya para ulama membahas tentang istilah ini dari sisi bahasa dan secara syar'i. Maka sihir secara bahasa, kalau kita buka kamus, maka maknanya adalah ma khafiya wa latufa sababuh, sesuatu yang samar dan halus sebabnya. Sesuatu yang samar dan halus sebabnya. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda tentang ucapan itu bisa menyihir seseorang. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari, inna minal bayani lasihra, sesungguhnya sebagian dari susunan kata yang indah adalah sihir. Ini maksudnya adalah secara bahasa, ya, secara bahasa. Yang mana terkadang seseorang dengan ucapan yang indah, yang rapi, yang tersusun mampu membuat orang terkagum-kagum dengan ucapannya, seakan-akan ucapan tadi membuat orang tersebut tersihir. Kemudian adapun secara istilah syar'i, maka sebagian ulama ada yang tidak mendefinisikannya, sebagian yang lain mencoba mendefinisikan makna sihir secara syar'i. Di antara ulama yang tidak menyebutkan definisinya atau maknanya adalah Imam Syafi'i. Beliau menyebutkan sihir ini, kata beliau dalam kitabnya Wasihru ismun jami' lima'anin mukhtalifah. Sihir adalah nama yang mencakup makna yang banyak. Beliau tidak menyebutkan definisi yang khusus tentang makna sihir, karena sihir ini macam-macamnya, jenis-jenisnya banyak, sehingga tidak bisa disebutkan secara khusus. Sebagian ulama yang lain berusaha untuk menyebutkan makna sihir secara syar'i, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Kafi. Beliau menyebutkan makna istilah syar'i dari sihir. Kata beliau, huwa azaimu wa ruqan wa uqat yu'athiru fil qulubi wal abdan fayumridu wa yaqtul wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjih. Sihir adalah jampi atau mantra, ya, ucapan-ucapan, ya, atau mantra-mantra dan buhul-buhul atau ikatan-ikatan yang memberikan pengaruh terhadap hati dan badan. Hati manusia yang asalnya suka menjadi benci, maka bisa karena pengaruh dari sihir. Atau yang bisa memberikan kepada badan yang kuat menjadi sakit, ya, yang bungas berjerawatan dan seterusnya, maka juga sihir bisa seperti itu. Sehingga ketika tadi memberikan pengaruh pada hati dan badan, menimbulkan sakit, ya, atau bahkan membunuh, serta bisa memisahkan pasangan suami istri. Asalnya cinta menjadi benci dan seterusnya. Nah, ini kan definisi yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Definisi ini dikritik, ya. Kenapa demikian? Karena tidak memasukkan jenis sihir yang lain. Artinya
definisi yang disebutkan oleh beliau ini tidak mencakup makna sihir secara pasti atau secara definisi yang bagus. Karena Ibnu Qudamah tidak memasukkan jenis sihir takhyil, yaitu sihir yang membuat mata terkhayalkan. Ketika seseorang mempunyai jenis sihir ini, maka mata orang yang kena sihir tadi, dia seakan-akan melakukan sesuatu padahal tidak, atau dia seakan-akan melihat sesuatu padahal tidak nyata, seperti yang terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam. Mata beliau kena sihir, kemudian tongkat atau tali yang dilemparkan oleh para tukang sihir Fir'aun itu terlihat seperti menjadi ular. Padahal hakikatnya sebenarnya dia tidak menjadi ular, hanya mata yang dikhayalkan. Nah, makanya ketika Nabi Musa diperintahkan Allah untuk melemparkan tongkat, maka tongkat beliau benar-benar jadi ular. Makanya ketika tukang sihir Fir'aun melihat itu, maka mereka beriman kepada Allah dan Nabi Musa. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa jenis sihir mereka bukan sebenarnya berubah menjadi ular, tetapi hanya mata yang dikhayalkan seakan-akan ular, tongkat tadi atau tali tadi dia seperti ular, padahal hakikatnya tidak berubah menjadi ular. Berbeda dengan Nabi Musa, benar-benar secara hakikat dia menjadi ular. Nah, maka jenis sihir ini, takhyil ini tidak dimasukkan oleh Imam Ibnu Qudamah, sehingga jenis definisi yang disebutkan oleh beliau ini tidak mencakup dan menyeluruh. Demikian pula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menyebutkan definisi tentang sihir atau makna dari sihir. Beliau mengatakan, adapun sihir secara syar'i maka terbagi dua macam. Yang pertama kata beliau, uqadun wa ruqad. Uqadun wa ruqan, yaitu buhul-buhul atau ikatan-ikatan dan jampi-jampi atau mantra-mantra. Misalnya ikatan itu boneka yang diikatkah, ya, atau misalnya foto yang diikat dengan rambutkah, itu namanya bisa termasuk bagian dari sihir. Beliau melanjutkan, qiraat wa talasim yatawassalu biha sahir ila istikhdami syayatin fima yuridu bihi dararal mashur. Kata beliau, yaitu bacaan-bacaan yang dirafalkan, yang diucapkan, dan jimat-jimat yang menjadi sarana penyihir untuk mendapatkan bantuan syaitan untuk memberikan bahaya kepada orang yang disihir. Ini makna yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bagian yang pertama, sihir secara syar'i, yaitu tadi adalah bacaan-bacaan yang dirapalkan serta jimat-jimat yang menjadi sarana penyihir untuk mendapatkan bantuan syaitan untuk memberikan bahaya kepada seseorang yang disihir. Kemudian bagian kedua dari sihir secara syar'i, kata beliau, ini tidak minta bantuan kepada syaitan. Tetapi kata beliau, yang kedua adalah adwiyatun wa aqaqir tu'assiru ala badanil mashur wa aqlihi wa iradatihi wa mailihi, yaitu adwiyah, obat-obat dan ramuan-ramuan yang memberikan pengaruh kepada fisik yang kena sihir dan memberikan pengaruh kepada akalnya, keinginannya dan kecenderungannya. Ini tidak minta bantuan kepada jin, tetapi dia punya ramuan-ramuan kah, atau obat-obatan kah, atau semacam pelet mungkin, yang bisa merubah seseorang, entah fisiknya berubah, ya, atau akalnya berubah. Misalnya dia benci menjadi cinta, atau sebaliknya cinta menjadi benci. Dan ini tidak minta bantuan kepada syaitan atau jin, tetapi hanya berupa ramuan-ramuan dan obat-obatan saja. Nah, maka definisi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini
terlihat mencakup makna yang bagus dari makna-makna dan jenis-jenis sihir. Bahwa sihir terbagi dua, ada yang minta bantuan kepada syaitan dan ada yang tidak minta bantuan kepada syaitan. Hanya sekedar obat-obatan atau ramuan-ramuan yang dia bikin, yang dia ciptakan, sehingga dia bisa mempengaruhi badan, akal, keinginan orang yang kena sihir tersebut. Kemudian, apakah sihir ada hakikatnya, benar-benar terjadi secara fakta? Maka jawabannya iya. Kenapa kita ucapkan demikian? Karena ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa sihir ini tidaklah benar-benar terjadi secara hakikat. Dia hanya sebatas hayalan saja. Hayalan saja. Tapi tidak benar-benar terjadi dan mempengaruhi misalnya fisika, kemudian hatika dan seterusnya. Ini diantara pendapatnya adalah orang-orang Mu'tazilah. Ada juga sebagian dari ulama sunnah yang ternyata juga terpengaruh dengan pendapat ini seperti Ibnu Hazm al-Zahiri, yang mana beliau mengatakan bahwa sihir itu tidak nyata, tetapi hanya sebatas hayalan-hayalan yang didapatkan oleh mata seseorang, benar-benar tidak terjadi secara nyata atau hakikat, hanya sebatas hayalan saja. Maka kita jawab bahwasanya dalil membuktikan secara ayatkah atau hadiskah atau bahkan faktanya bahwa sihir itu memang terjadi secara nyata dan punya hakikat. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan berkaitan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, yang mana orang-orang ahlul kitab mereka menyandarkan perbuatan sihir yang mereka lakukan itu berasal dari Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman berlepas diri dari perbuatan sihir yang mereka kerjakan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah menurunkan dua malaikat Harut dan Marut dalam rangka untuk menguji orang-orang ahlul kitab, bahwasanya mereka diturunkan ya untuk mengajarkan sihir. Tetapi mereka mengatakan ketika diminta untuk mengajarkan bahwasanya kami ini adalah ujian bagi kalian. Sehingga banyak yang belajar sihir. Nah, dalam ayat tadi juga disebutkan di antara pengaruh sihir adalah yufarriqu bainal mar'i wa zaujih. Bisa memisahkan antara suami dengan istrinya. Asalnya suka, ya, cinta menjadi benci. Asalnya senang melihat wajah pasangannya menjadi merasa jijik dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa pengaruh sihir memang ada secara hakikatnya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berlindung dari tukang sihir wanita di surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk berlindung kepada beberapa macam hal. Salah satunya adalah wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan berlindunglah ya engkau wahai Muhammad, katakanlah aku berlindung kepada Rabb, kepada Allah dari siapa? Dari para tukang sihir wanita apabila dia meniup pada ikatan dan buhulnya. Maka tidak mungkin Allah menyuruh Nabi Muhammad berlindung dari tukang sihir kecuali memang tukang sihir memberikan pengaruh secara hakikat atau hakiki dan nyata. Maka Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk berlindung dari kejahatan tukang sihir. Ini menunjukkan bahwasanya sihir itu ada hakikatnya, bukan hanya hayalan-hayalan saja. Kemudian para ikhwah sekalian, dalil pertama berkaitan dengan masalah sihir ini. Sebelumnya afwan ketinggalan. Kenapa penulis membahas tentang sihir? Apa kaitannya dengan tauhid? Apa hubungannya dengan tauhid? Karena di antara jenis-jenis sihir ada yang meminta bantuan kepada syaitan sehingga dia menyembah dan beribadah kepada syaitan, maka hukumnya adalah kesyirikan. Kesyirikan dan ini tentu menafikan tauhid. Kemudian dalil pertama firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 102.
walau qad alimu lamanishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, sesungguhnya orang-orang Yahudi tersebut telah meyakini bahwa barang siapa yang menukar kitab Allah dengan sihir tersebut, tidaklah baginya keuntungan di akhirat. Nah, sisi pendalilan dari ayat ini adalah berkaitan dengan sihir. Ayat ini menjelaskan bahwa pelaku sihir itu adalah kafir, keluar dari Islam. Kenapa? Karena Allah mengatakan orang yang menukar kitab Allah ya dengan sihir, maka dia tidak mendapatkan keberuntungan di akhirat. Kata-kata tidak beruntung di akhirat itu kesannya, konotasinya diberikan kepada orang kafir. Sehingga para pelaku sihir ini hukumnya adalah kafir. Kenapa demikian? Karena para penyihir ini biasanya mereka minta bantuan dengan syaitan. Dan ketika syaitan membantu tidak mungkin gratis. Tidak mungkin apa? Gratis. Pasti ada timbal baliknya. Entah disuruh jin tadi menyembelih ayam hitam, ayam cemani yang disembelih, yang dipersembahkan untuk syaitan tadi. Padahal ketika dia menyuruh tidak ada manfaatnya. Dia hanya mentes saja. Orang yang ingin belajar sihir ini patuh nggak dengan syaitan. Lalu disuruh macam-macam. Nah, maka akhirnya dia menyembelih bukan karena Allah, bukan tujuan untuk Allah tapi untuk syaitan atau jin tersebut. Kemudian dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat 51. Yu'minuna bil jibti wat taghut. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan mereka percaya atau beriman kepada jibtun dan taghut. Kemudian penulis mengatakan menurut penafsiran Umar bin Khattab. Nah, ini kita belajar Al-Qur'an yang ditafsirkan oleh para sahabat atau generasi salafus saleh. Menurut penafsiran Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, jibtun adalah sihir, sedangkan tagut adalah syaitan. Maka maksudnya adalah mereka percaya, belajar, beriman dengan sihir dan juga beriman dengan syaitan. Sedangkan sahabat yang lain seperti Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma mengatakan, tagut adalah para tukang ramal yang didatangi oleh syaitan. Jadi tagut ini manusia, berupa tukang ramal yang didatangi oleh syaitan. Kemudian yang ada pada setiap qabilah. Jadi tagut itu adalah, kata beliau, para tukang ramal yang didatangi oleh syaitan yang ada pada setiap qabilah. Kemudian, nah, tentang ayat ini kan penggalan ayat. Adapun ayat sempurnanya, firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaqulu lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila ulaikal ladzina la'anahumullah wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bahagian dari Alkitab? Maksudnya adalah Yahudi dan Nasrani. Jadi tidak mesti orang yang diturunkan kitab berupa Taurat dan Injil pasti mereka dapat hidayah. Sebagaimana tidak mesti orang yang umat yang diturunkan Al-Quran pasti mereka dapat hidayah. Bahkan sebaliknya, ada yang belajar sihir, ada yang minta bantuan kepada jin atau syaitan. Mereka percaya kepada al-jibtu dan taghut tadi. Entah itu adalah sihir, ya, entah itu adalah syaitan dan seterusnya. Dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrikin Makkah bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Padahal sebaliknya, yang paling benar adalah orang beriman dibandingkan dengan musyrikin Makkah. Kata Allah, mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dilaknat Allah,
niscaya engkau sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya. Kemudian ayat ini juga menegaskan tentang bahaya sihir, yaitu orang yang mempraktekkan sihir ini dan mengimaninya, maka dia mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka laknat berarti dosa besar. Kemudian dalil yang ketiga baru hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua dalil tadi berkaitan dengan ayat, sedangkan dalil yang ketiga berupa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna, maka para sahabat bertanya, wahai utusan Allah, apa 7 yang membinasakan tersebut? Maka Nabi menjawab, yang pertama tentu nomor 1 yang sangat membinasakan, asyirku billah. Yang pertama adalah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasihru, dan sihir. Nah, padahal sihir yang jenisnya meminta bantuan kepada syaitan, beribadah kepada syaitan, maka juga termasuk dari jenis kesyirikan. Tetapi Rasul perjelas lagi agar berhati-hati terhadap sihir, ya, agar jangan sampai kita terfitnah dengan sihir dan para pelakunya. Yang ketiga, waqatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh kecuali jika lewat jalan yang benar, seperti kisos misalnya, ya, seperti tukang sihir ketika dia benar-benar ya terbukti mempraktekkan sihir, maka dia sebenarnya dihukum untuk dibunuh. Kemudian yang keempat, aklu ar-riba, makan harta riba. Kemudian yang kelima, waqlu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, yang keenam, lari dari medan peperangan. Yang ketujuh, wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita yang beriman yang baik-baik dengan tuduhan berzina. Maka inilah 7 yang membinasakan pelakunya kalau dikerjakan. Maka tentu yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 2-nya, Nabi khususkan bagian dari kesyirikan adalah praktek sihir. Kemudian para ikhwah sekalian, berkaitan dengan dalil yang ketiga ini, ya, maka di sini Nabi SAW mengatakan ijtanibul mubiqat, jauhilah dosa-dosa yang membinasakan. Nah, berkaitan dengan bilangan, kan di sini Nabi mengatakan 7. Apakah yang membinasakan itu jumlahnya cuma 7? Maka jawabannya tidak. Jadi 7 yang membinasakan di sini, bilangan di sini itu tidaklah memastikan bahwa yang membinasakan cuma 7. Namun ada yang lain daripada 7. Nanti kita sebutkan hadis yang lain. Kemudian hadis ini juga menjelaskan bahwa Nabi menyebutkan sihir secara tersendiri, padahal tadi sihir adalah bagian dari kesyirikan. Maka ini dalam istilah ilmu balaghah disebutkan dengan dzikrul khas ba'dal am. Dzikrul khas ba'dal am, menyebutkan pengkhususan sebelumnya menyebutkan umum. Kan syirik adalah umum, apapun bisa bentuknya kesyirikan. Namun Rasul mengkhususkan termasuk dari kesyirikan adalah apa tadi? Melakukan praktek sihir. Kalau jenis sihirnya adalah minta bantuan kepada syaitan. Ini sama seperti yang ditanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, apa makanan kesukaan Nabi? Maka beliau menjawab, yang manis-manis dan madu. Yang manis-manis dan madu. Padahal madu termasuk yang manis-manis. Maka disebutkan secara umum yang manis apapun itu, kemudian disebutkan secara khusus berupa madu, karena memang madu yang paling disukai. Kenapa sihir? Karena di antara umat ini banyak yang terjerumus ke dalam praktek sihir.
atau dia tidak bisa sihir, tapi dia bisa meminta jasa tukang sihir, dukun untuk misalnya mencelakakan lawan bisnisnya misalnya, agar memisahkan antara suami dengan istri karena inya ini hendak lawan bininya, tapi dia tidak bisa sihir, tapi dia bisa menyewa jasa tukang sihir, sehingga harus berhati-hati dengan praktek demikian. Kemudian kita bahas ya 7 yang membinasakan. Tentu yang pertama adalah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua adalah sihir. Kemudian yang ketiga, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh kecuali lewat jalan yang hak atau yang benar. Maka di antara dosa besar yang sangat diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan membunuh seorang muslim, Ini adalah dosa yang begitu besar ya. Maka diharamkan seorang yang beriman membunuh seorang muslim. Jangankan membunuh seorang muslim, membunuh seorang kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad adalah kafir yang mana dia diberikan keamanan, atau dalam arti yang lain, antara negara orang beriman, negara kafir harbi misalnya, ada perjanjian damai. Kan asalnya kafir harbi, tetapi kafir yang diperangi. Tetapi ketika ada perjanjian dengan orang-orang beriman, maka statusnya adalah kafir mu'ahad, maka dia tidak boleh dibunuh atau diperangi. Ketika kafir mu'ahad ini dibunuh, muslim yang membunuh tadi terancam tidak masuk ke dalam surga. Ya, tapi dia disiksa dulu baru masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan membunuh kafir mu'ahad saja itu terancam dengan siksa, maka bagaimana dengan membunuh seorang muslim? Nah, ini tuduhan-tuduhan yang terkadang dituduhkan kepada kita, suka membunuh, haus darah, macam-macam. Kita belajar bahwa berkaitan dengan menumpahkan darah seorang muslim itu adalah dosa yang sangat besar. Kita jelas, jangankan membunuh. Nabi mengatakan ya, sibabul muslim fusuk, menghina, mengata-ngatain seorang muslim adalah kefasikan. Jangankan itu, berkaitan dengan buruk sangka pun juga demikian. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna ba'dadh-dhanni itsm. Bahwasanya sebagian dari prasangka adalah dosa. Kita sangka buruk saja kepada orang beriman berdosa, apalagi membunuh. Kita mengata-ngatain, menghina, menyambati di hadapan orangnya adalah dosa, maka terlebih membunuh. Maka ini berkaitan dengan darah, maka dalam Islam ya Allah Subhanahu wa taala sangat menghargai darah manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka dalam Al-Qur'an Allah mengancam ya, dalam surah An-Nisa ayat 93, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addalahu adzaban 'azima. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam, kekal dia di dalamnya. Ini harus dijelaskan. Kalau seandainya yang membunuh ini seorang muslim, ketika dia membunuh muslim lainnya, ketika dia membunuh, dia meyakini halal membunuh muslim tadi, maka dia telah keluar dari Islam. Kenapa demikian? Karena dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Maka orang yang seperti ini murtad, berarti dia kekal di dalam neraka jahannam. Sama seperti berzina. Maka orang yang berzina, kalau ketika dia berzina meyakini zina adalah halal, ini keluar dari Islam. Tetapi kalau dia ketika dia berzina, kemudian setelah berzina dia menyesal, dia tahu hukumnya adalah haram, tetapi dia tidak bisa mengontrol syahwatnya sehingga dia berzina, maka ini tidak keluar dari Islam, tapi dia melakukan dosa besar. Maka orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka dia keluar dari Islam. Entah dosa kayak berzina kah, minum khamar kah, membunuh kah. Kalau dia meyakini halalnya, berzina halal misalnya, minum khamar halal,
membunuh halal, maka dia keluar dari Islam. Jatuhnya dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Termasuk ini, ketika dia membunuh seorang muslim, dia meyakini halal untuk dibunuh. Nah, maka keyakinan seperti ini membuat dia keluar dari Islam sehingga dia masuk ke dalam neraka jahanam, kemudian kekal di dalamnya. Dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya dan menyiapkan azab yang besar kepadanya. Perhatikan di sini Allah menyebutkan beberapa siksaan yang besar bagi membunuh seorang muslim. Yang pertama, balasannya neraka jahanam. Yang kedua, kekal di dalamnya. Ini bagi yang menghalalkan membunuh, ya. Dia meyakini halal membunuh. Kemudian yang ketiga, Allah murka. Yang keempat, Allah melaknat. Yang kelima, Allah siapkan azab yang sangat besar. Kemudian agungnya jiwa seorang muslim, ya, juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang lain. Hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Nabi mengatakan, la yazalal mu'min fi fushatin min dinih ma lam yusib daman haraman. Perhatikan, seorang mukmin senantiasa berada dalam kelapangan agamanya selama dia tidak menumpahkan darah dari orang yang haram untuk dibunuh. Perhatikan ulang-ulang hadisnya. Seorang mukmin senantiasa berada dalam kelapangan pada agamanya selama dia tidak menumpahkan darah dari orang yang haram untuk dibunuh. Maksudnya apa hadis ini? Maksudnya adalah pada awalnya, ya, rahmat Allah dan ampunan Allah sangat luas, sangat terbuka lebar. Tetapi setelah orang ini membunuh, maka rahmat Allah menjadi sempit untuknya. Nah, menjadi apa? Sempit untuknya. Dan kenapa demikian? Karena orang yang membunuh tadi tidak bisa minta maaf kepada orang yang dibunuh. Dia sudah meninggal dunia, maka bagaimana minta maaf? Minta maaf. Sehingga kata Rasulullah SAW, maka seorang mukmin senantiasa berada dalam kelapangan pada agamanya selama dia tidak menumpahkan darah seorang yang haram untuk dibunuh. Maksudnya apa? Kelapangan dari agama, maksudnya adalah rahmat Allah yang begitu luas sehingga ketika dia membunuh, maka rahmat Allah terasa sempit untuk orang tersebut karena dia tidak bisa minta maaf kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian para ikhwah sekalian, Nabi juga mengatakan dalam hadis yang lain, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim. Sungguh hancurnya, musnahnya dunia ini lebih ringan dibandingkan dengan terbunuhnya seorang muslim. Jadi di sisi Allah sangat berharga jiwa seorang muslim daripada dunia yang kita tempati sekarang dengan pernak-pernik dan isinya. Maka lebih mulia siapa? Jiwa seorang mukmin. Bahkan Nabi SAW ya pernah mengatakan di hadapan Ka'bah bahwa jiwa seorang muslim lebih mulia daripada Ka'bah. Nah, ini musim haji kita lihat banyak atau sebagian dari orang jamaah berhaji yang malah menzalimi muslim yang lainnya ketika tawaf di Baitullah. Padahal jiwa seorang muslim lebih utama daripada Ka'bah tersebut, ya. Hendak mencium Hajar Aswad, menunjul orang, ya. Kemudian hendak ini macam-macam, menzalimi orang, ini itu menyikut orang, ya. Padahal jiwa seorang muslim lebih utama daripada Ka'bah itu sendiri. Sahabat Nabi SAW, ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah SAW yatufu bil Ka'bah wa yaqul ma atyabaki wa atyab rihaki ma a'zamaki wa a'zama hurmatik walladzi nafsu Muhammadin biyadih la hurmatul mu'min a'zamu indallah hurmatan minki malihi wa damihi wa anna dhunna bihi illa khairan." Kata sahabat Abdullah bin Umar, aku melihat Rasulullah SAW tawaf di Ka'bah dan beliau mengatakan, sungguh baik engkau wahai Ka'bah, dan sungguh baik wangimu wahai Ka'bah. Sungguh mulianya engkau dan sungguh besar kehormatanmu. Dan demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya,
Sungguh kehormatan seorang mukmin lebih agung di sisi Allah daripada kehormatanmu, yakni hartanya, darahnya, dan kita berprasangka baik kepadanya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hartanya, harta orang beriman ini, darahnya, maka di sisi Allah lebih terhormat daripada Ka'bah tersebut. Nah, maka kalau WP nanti tawaf ya di Baitullah, di Ka'bah, maka jangan sampai kita mengejar sunnah seperti mencium Hajar Aswad dengan cara menzalimi orang lain. Terkadang sebagian dari jamaah haji atau umrohkah merasa rugi benar kalau kada mencium Hajar Aswad. Merasa rugi benar. Padahal mencium Hajar Aswad hukumnya adalah sunnah. Menzalimi hukumnya adalah haram. Nah, kenapa demikian? Sangat antusias ya, sangat berharap mencium Hajar Aswad. Karena mungkin ada sebagian keyakinan yang salah. Ya, kayak misalnya mungkin orang meyakini kalau mencium Hajar Aswad mohanya bebungas misalnya. Nah, atau ketika mencium Hajar Aswad doanya mustajab, maka tidak ada dalilnya. Bahkan Umar bin Khattab pernah mengatakan ya di hadapan Hajar Aswad, "Inni a'lam annaka hajar la tanfa' wa la tadur, walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbaltuka ma qabbaltuk." Kata beliau, sungguh saya mengetahui engkau hanyalah sebuah batu yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Kalaulah bukan karena aku melihat Rasulullah menciummu, niscaya aku pun tidak akan menciummu. Jadi kenapa beliau mencium Hajar Aswad? Karena beliau melihat Nabi mencium Hajar Aswad, bukan karena faktor yang lain. Nah, maka di sini juga Nabi mengatakan jiwa seorang muslim lebih terhormat daripada Ka'bah dan Baitullah. Kenapa banyak orang yang berdesak-desakan, ya kemudian mendorong, mendolimi, menyikut demi untuk mendapatkan sunnah yang tidak wajib seperti mencium Hajar Aswad. Nah, maka jiwa seorang muslim lebih terhormat daripada Ka'bah, lebih terhormat daripada Hajar Aswad, ya. Maka tidak boleh mendolimi. Kemudian dalam hadis yang lain juga yang dikeluarkan oleh Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Albani, "Lau anna ahlas sama wa ahlal ardi ishtaraku fi dami mu'min la'akabbahumullah finnar." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika penghuni langit dan penghuni bumi seluruhnya bersatu untuk membunuh seorang mukmin, niscaya Allah akan menjerumuskan mereka semuanya ke neraka. Nah, ini misalnya dia bersatu, ya, ada banyak orang, 10 orang, atau sekampungan membunuh, membakar maling misalnya. Kasihan maling dibakar. Ya. Maka dia terancam dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sekampungan, seluruh penduduk bumi, seluruh penduduk langit, mereka bersatu untuk membunuh seorang mukmin, maka mereka terancam dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati terhadap darah seorang beriman. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan dosa-dosa yang membinasakan, ya. Yang keempat yaitu akluma lil yatim, memakan harta anak yatim. Maka anak yatim seharusnya mereka dijaga, disantuni, disayangi. Ini ketika mereka memiliki harta yang mereka dapatkan dari warisan abahnya, ternyata si pengelolanya malah memakannya secara zalim. Maka ada ancaman khusus dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan memakan harta anak yatim. Kemudian dosa yang membinasakan berikutnya adalah memakan harta anak yatim. Kemudian yang berikutnya adalah watawalli yaumaz zahfi, yaitu lari dari medan perang, ya, lari dari medan perang. Maka lari dari medan pertempuran juga termasuk dari dosa yang membinasakan, ya, dosa besar. Kecuali dia lari karena siasat, ya, dia lari kemudian dia balik lagi. Atau misalnya ketika dia lari, ya, kemudian dalam rangka untuk bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Misalnya mereka diserang, kemudian terpecah-pecah, kemudian lari untuk mencari dan bergabung dengan pasukan yang lain, maka ini tidak mengapa.
Kemudian yang berikutnya adalah wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Menuduh wanita mukmin ya yang terjaga dari perbuatan dosa dan lalai. Maksudnya adalah lalai dari perbuatan zina. Jadi perempuan ini dikenal baik ya, kemudian dia tidak terindikasi perzinahan, kemudian berpacaran dan seterusnya. Maka ketika dia difitnah dengan tuduhan berzina, maka ini juga termasuk dosa yang membinasakan. Kemudian semakna dengan ini, menuduh berzina, menuduh perempuan berzina adalah dengan menghina atau menyambati. Misalnya ketika ada dua orang perempuan saling mengejek, kemudian isi ejekannya adalah dengan mengatakan hai pezina, ya, hai pelacur. Nah, itu juga termasuk menuduh berzina. Ya, termasuk apa? Kategorinya adalah menuduh berzina. Bersambatan, saking muarnya hilang akal sudah lalu menyambati dengan sebutan wahai pelacur, berzina, wanita jalang misalnya. Maka ini juga termasuk kategori menuduh berzina. Kemudian, nah apakah tadi ulun sebutkan di awal, kan Nabi menyebutkan jumlah bilangan 7. Jauhilah 7 yang membinasakan. Apakah yang membinasakan cuma 7? Maka jawabannya tidak. Jadi bilangan ini tidak memiliki fungsi karena ada jumlah yang lain yang Nabi sebutkan lebih dari 7. Misalnya dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Abu Dawud tentang pertanyaan dari seorang sahabat, apa itu dosa-dosa besar, ya, maka Nabi menyebutkan 9, ya. 7 yang kita sebutkan tadi dengan menambah 2. Yang kedepannya adalah berdurhaka kepada kedua orang tua yang muslim. Durhaka kepada kedua orang tua yang muslim. Kemudian yang ke-9 adalah menghalalkan hal-hal yang haram yang dilakukan di Baitul Haram, kiblat kalian, maksudnya di Ka'bah, baik kiblat yang hidup maupun yang mati. Maksudnya adalah Baitul Maqdis. Maka tidak boleh seseorang itu melakukan hal-hal yang diharamkan di dua tempat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dalil keempat berkaitan dengan praktek sihir ini adalah asar dari sahabat Nabi, ya, perkataan dari sahabat. Diriwayatkan dari Jundub bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang marfu. Yang marfu maksudnya yang diangkat atau disandarkan kepada Rasulullah. Berarti ini adalah hadis Nabi. Haddus sahir darbatun bisayfi, tentang hukum tukang sihir. Haddus sahir darbatun bisayfi, hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal lehernya dengan pedang atau ditebas lehernya dengan pedang. Kemudian Imam Tirmidzi mengatakan pendapat yang benar hadis ini adalah mauquf. Apa mauquf? Perkataan sahabat, bukan perkataan Nabi. Perkataan sahabat siapa? Sahabat Jundub. Nah, sahabat Nabi yang bernama Jundub itu 2 orang. Yang pertama Jundub bin Abdullah al-Bajali, yang kedua adalah Jundub bin Ka'ab al-Azdi. Kan di sini cuma disebutkan waruya an Jundub, tidak disebutkan Jundub bin siapa. Nah, maka maksudnya adalah bukan Jundub bin Abdullah al-Bajali, tetapi Jundub bin Ka'ab al-Azdi. Kenapa demikian? Karena telah masyhur bahwa sahabat ini pernah menebas kepala seorang penyihir. Sehingga maksudnya adalah di sini Jundub bin Ka'ab al-Azdi, bukan Jundub bin Abdullah al-Bajali. Kemudian, dan ini kata Imam Tirmidzi, ya, bukan perkataan Nabi, tetapi adalah as-sahih annahu mauquf. Kata Imam Tirmidzi, yang benarnya adalah perkataan sahabat. Jadi sahabat mengatakan haddus sahir darbatun bisayfi. Sahabat Jundub mengatakan hukuman bagi tukang sihir adalah ditebas dengan pedang. Kemudian para ikhwah sekalian, nah,
Berkaitan dengan ucapan ini, ya, ucapan siapa tadi? Jundub bin Ka'ab al-Azdi, maka disebutkan kisah lengkapnya bahwa beliau ini, Jundub bin Ka'ab al-Azdi ini, telah membunuh seorang penyihir, dan kisah tersebut masyhur, ya. Disebutkan dalam kitab At-Tarikhul Kabir karangan Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu banyak punya kitab hadis. Yang disepakati oleh ulama sahih cuma Sahihul Bukhari. Maka sisanya tidak disepakati kesahihannya, seperti misalnya kitab Adabul Mufrad. Maka ada yang sahih dan ada yang tidak sahih. Contoh lain adalah kitab Birrul Walidain. Ada yang sahih dan ada yang tidak sahih. Contoh kitab yang lain adalah At-Tarikhul Kabir. Ada yang sahih dan ada yang bukan. Maka sehingga ketika ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bukan dalam sahihnya, pasti ada keterangan. Misalnya hadis ini rawahul Bukhari fil adab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, sehingga perlu penjelasan ulama apakah sahih ataukah tidak. Yang disepakati oleh para ulama adalah cuma kitab Sahihul Bukhari, yang kita tidak perlu mengecek apakah sahih ataukah bukan. Tapi kalau selainnya maka harus dicek. Dalam kitab Tarikhul Kabir, ya, karangan Imam Bukhari, juga disebutkan dalam kitab yang lain adalah ya, dari Abu Utsman An-Nahdi, beliau mengatakan, kana inda Walid rajulun yal'abu fadzabaha insanan wa abana ra'sahu fa'ajibna fa'ada ra'sahu faja'a Jundubul Azdiyu faqatalahu. Di sisi Walid khalifah ketika itu ada seorang laki mana dia mempraktekkan sihirnya, ya, bermain-main dengan sihirnya. Maka dia laki-laki ini dia menyembelih seorang manusia. Dia sembelih seorang manusia. Dia memisahkan kepalanya. Nah, kepalanya dia pegang, kemudian dia pisahkan. Maka kami pun heran, kata Abu Utsman An-Nahdi tadi, maka kami pun heran dia bisa melakukan demikian. Maka kemudian dia menyambung kepala orang tersebut. Nah, ini tukang sihir sudah ada di zaman sahabat, ya, di zaman sahabat. Maka kemudian dia menyambung kepala orang tersebut. Maka datanglah Jundub al-Azdi kemudian membunuh penyihir tersebut. Kemudian beliau mengatakan, haddus sahir dorbatun bisayf. Hukuman bagi tukang sihir adalah dengan ditebas dengan pedang. Hukuman bagi siapa? Para tukang sihir. Nah, kemudian perkataan tadi ini dikuatkan oleh perkataan Umar bin Khattab dalam Sahih Al-Bukhari dari Bajalah bin Abdah, beliau berkata, kataba Umar bin Khattab aniqtulu kulla sahirin wa sahiratin qala faqatalna thalatha sawahir. Umar bin Khattab telah mewajibkan, telah memerintahkan untuk membunuh setiap tukang sihir, baik penyihir laki-laki maupun perempuan. Kemudian Bajalah mengatakan, maka kami telah membunuh 3. Athar ini, ya, lafaznya tidak terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, tetapi penulis menyandarkan kepada Sahih Bukhari. Jadi athar ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Daud. Maka bisa jadi maksud dari penulis adalah memang lafaznya tidak berada di Sahih Bukhari, tetapi asalnya disebutkan pada Sahih Bukhari yang semakna dengan ucapan ini terdapat pada Sahih Bukhari. Nah, bahkan dalam kitab hadis yang lain, ya, disebutkan dalam pensyarah kitab Taisir Azizil Hamid, beliau menyebutkan tentang riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Qati'i dalam kitabnya Fawaid, ya. Di kitab tersebut ada sambungan hadis tadi. Kemudian
Umar bin Khattab mengatakan, "Tsummaktulu kullakahinin wasahir." Kemudian bunuhlah setiap dukun dan tukang sihir. Kemudian pensyarah kitab tersebut mengatakan sanadnya adalah Hasan. Sanadnya adalah Hasan, sehingga Umar bin Khattab berpendapat bahwa ketika seseorang mempraktekkan sihir maka dia juga dibunuh. Ini berkaitan dengan hukum bagi tukang sihir tadi. Kemudian para ikhwas sekalian, nah tadi ulun sebutkan bahwa lafaz tadi tidaklah disebutkan kitab Sahih Bukhari, tetapi asalnya terdapat pada Sahih Bukhari, yaitu dengan lafaz yang termaktub dalam Sahih Bukhari, ya, kata Bajalah bin Abdah, fa'atana kitabu Umar bin Khattab qabla mautihi bisanah farriqu baina kulli di mahramin minal majus. Baru tadi tambahan riwayat dari Qati'i wa fihi tsummaktulu kullakahin wasahir. Jadi dalam lafaz Sahih Bukhari, maka datanglah kepada kami surat perintah dari Umar bin Khattab, kata Bajalah bin Abdah, setahun sebelum Umar bin Khattab meninggal dunia. Apa isi suratnya? Pisahkanlah pernikahan setiap orang yang menikahi mahramnya dari kalangan Majusi. Jadi riwayat yang terdapat dalam Al-Bukhari seperti ini. Kata siapa tadi? Bajalah bin Abdah, telah sampai kepada kami sebuah surat dari Umar bin Khattab. Isinya adalah, pisahkanlah pernikahan setiap orang yang menikahi mahramnya dari kalangan Majusi. Kebiasaan orang Majusi dulunya itu, ya, yang mana mereka masuk wilayah Muslimin di Umar bin Khattab, kebiasaan mereka adalah menikahi mahramnya, menikahi mamanya kah, adingnya kah, bibinya kah. Nah, itu kebiasaan orang Majusi. Lalu ada tambahan riwayat dari Imam Qati'i dalam kitabnya Fawaid. Dalam surat tersebut, tsummaktulu kullakahin wasahir. Kemudian perangilah, kemudian bunuhlah setiap peramal dan tukang sihir. Maka, nah dari tadi disimpulkan bahwa Umar bin Khattab termasuk sahabat yang berpendapat bahwa tukang sihir itu harus dibunuh. Nah, kemudian Ibnu Qudamah mengatakan, ya, wa hadza ushtuhira falam yunkar fakana ijma'an. Dan ini kisah perintah Umar bin Khattab, ya, berkaitan dengan membunuh tukang sihir. Masyhur, telah masyhur, dan tidak ada yang mengingkari. Maka sahabat yang lain yang saat itu masih hidup di zaman Umar bin Khattab tidak ada yang mengingkari. Maka kata Ibnu Qudamah, maka ini adalah ijma' sahabat. Disebut dengan istilah ijma' sukuti. Ijma' yang para sahabat berdiam, tidak ada yang berpendapat yang berlainan dengan Umar bin Khattab tadi, bahwasanya tukang sihir itu adalah hukumannya dibunuh. Sehingga, nah, ada 6 sahabat, ya, yang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang mana mereka memerintahkan untuk membunuh penyihir. Di antaranya adalah Umar bin Khattab, ya. Kemudian Hafsah, anak beliau, ya. Hafsah ini adalah istrinya Nabi. Makanya Umar bin Khattab itu adalah selain kawan adalah mertua beliau. Jadi dari 4 khalifah itu, 2 pertama mertua, 2 berikutnya menantu. Abu Bakar dan Umar adalah mertua, Utsman dan Ali adalah menantu. Kemudian Abdullah bin Umar juga berpendapat demikian. Kemudian sahabat tadi Jundub al-Azdi, kemudian Qais bin Sa'ad dan Utsman bin Affan, bahwasanya mereka berpendapat tukang sihir tersebut hukumnya adalah dibunuh. Dan ini ulama bisawab, ya, pendapat yang paling rajih, yang paling kuat, bahwa hukuman bagi penyihir adalah dengan dibunuh, sekalipun ada silang pendapat dari para ulama, ya. Ada yang berpendapat hukumannya dirinci. Kalau seandainya, ya, dia memakai bantuan syaitan, ya, berarti dia telah beribadah dan menyembah kepada syaitan, maka hukumnya dibunuh. Kemudian kalau dia tidak memakai bantuan syaitan, ya, tidak memakai bantuan jin dan syaitan, seperti tadi obat-obatan, ramuan-ramuan, tapi dengan obat-obatan dan ramuan-ramuan tadi membunuh orang, maka dia juga dibunuh sebagai kisos. Nah,
Berarti kalau dia tidak membunuh maka hukumannya tidak dibunuh. Kemudian pendapat yang ketiga ya, ini kata ulama ini maka dikembalikan kepada penguasa, ya. Kalau seandainya tadi ketika dia praktek sihirnya bukan meminta bantuan kepada jin dan syaitan, maka dia dikembalikan kepada penguasa. Namun wallahu a'lam bishawab, jumhur ulama berpendapat bahwa sihir dengan berbagai model jenisnya ya maka dia hukumnya adalah dibunuh. Ya. Dan ini tidak ada undang-undangnya di Indonesia ya. Dan seharusnya ya, karena memang tidak terbukti secara ilmiah mungkin ya, kayak guna-guna atau apa ya, maka mungkin sulit untuk dibuktikan ya. Tapi ini tidak semua orang ya. Maksudnya ketika misalnya kita berada di sebuah daerah yang ada hukuman syar'inya ya, hukuman undang-undangnya adalah hukum Islam misalnya, lalu ada dukun lalu kita bunuh enggak ya, maka ini berkaitan dengan penguasa yang memiliki algojo dan seterusnya, bukan setiap orang yang membunuh. Kemudian para ikhwah sekalian, kita habiskan kandungan dari bab ini sedikit ya, tidak terlalu banyak. Yang pertama adalah tafsir ayatil Baqarah, penjelasan tentang ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, yaitu dalil yang pertama ini berkaitan tentang hukum dari sihir adalah haram, kemudian pelakunya keluar dari Islam ya, kemudian juga terdapat ancaman berat bagi orang yang berpaling dari kitab Allah sehingga dia berani menukarnya dengan sihir. Nah, menukarnya dengan sihir. Maka ini juga perhatian kepada kita ya, kepada umat Rasulullah SAW yang diturunkan Al-Quran. Tidak mesti umat yang diturunkan kepadanya Al-Quran maka mereka lantas mengamalkan isi Al-Quran. Bahkan di antara mereka ternyata berlawanan dengan Al-Quran dengan mempelajari ilmu sihir tersebut. Kemudian kandungan yang kedua, penjelasan tentang ayat surah An-Nisa. Dalil yang kedua yang intinya adalah ayat kedua ini menunjukkan bahwa ada di antara umat ini, umat Rasulullah SAW yang beriman kepada tukang sihir, yang percaya kepada tukang sihir. Nah, yang terkadang sulitnya dibedakan adalah kalau dukun ini, tukang sihir ini, peramal ini tampilannya tampilan ustadz, pakai gamis, pakai surban, pakai tasbih, dianggap orang sakti ya, diminta banyu macam-macam, ternyata dia adalah dukun. Prakteknya dukun. Kalau sholat azan kada pernah keluar dari rumah. Nah, ini mencurigakan ya. Kalau ada seseorang yang dianggap sakti, ya, dianggap kabul doa misalnya, dianggap bisa banyak menyembuhkan ya, tapi kalau azan kada sing keluaran rumah, nah ini perlu dicurigai ya. Maka orang yang wali Allah Subhanahu wa taala, misalnya dia ditakdirkan memiliki karomah, maka dia pasti menjalankan syariat. Maka tidak mungkin orang yang sakti atau mustajab doa dianggap soleh ternyata berdua-duaan dengan perempuan. Ini enggak mungkin. Ternyata pas azan kada pernah keluar sholat berjamaah, Jumatan kada pernah keluar, maka ini tidak mungkin ini dikatakan orang yang mustajab doa, minta banyu, bertetambah macam-macam. Maka seorang muslim harus cerdas atau kritis ya ketika dihadapkan dengan orang seperti ini. Jangan-jangan dia adalah dukun yang berpenampilan seperti penampilan ustadz. Orang Banjar kan ketujuh bertetambah ya, anak Menggaringan misalnya, anak macam-macam bertetambah ke orang mana kayak itu nah, yang tidak terkenal dengan kesolihannya ya. Terkadang buka aurat ya, terkadang kalau sembahyang berduaan dengan perempuan, menjapai perempuan, ini kada mungkin kita minta banyu lawan sidin. Kan termasuk metode ruqyah adalah dengan dibacakan ayat, doa, kemudian ditiupkan ke banyu. Ini termasuk salah satu metode minta diruqyah. Nah, maka kita tidak melarang orang minta banyu kepada orang soleh, tapi bagusnya kita baca sendiri aja gin. Nanti kalau kita minta ruqyah, kemudian kita bersandarkan kepada orang tersebut ya.
Maka terkadang minta banyu ke sana ke sini supaya anak sembuh macam-macam, kita kada tahu riwayat orang tadi apakah dia soleh kah, penyembahyang kah, mengamalkan sunnah Nabi kah, maka harus hati-hati. Kemudian kandungan yang ketiga, tafsirul jibti wa taghut wal farqu bainahuma. Penjelasan tentang makna jibtun dan taghut serta perbedaan antara keduanya. Maka sebagaimana penafsiran dari Umar bin Khattab, al-jibtu adalah sihir, sedangkan taghut adalah syaitan. Maka berbeda antara sihir dan syaitan. Sihir ada yang menggunakan syaitan, ada yang tidak menggunakan syaitan. Kemudian yang keempat, anna taghut qad yakunu minal jinni wa qad yakunu minal insi. Taghut itu terkadang dari jenis jin. Maka di antara makna taghut adalah syaitan dari kalangan jin. Dan terkadang maknanya dari jenis manusia, syaitan dari jenis manusia, seperti tukang sihir dan peramal. Maka dia juga dikatakan sebagai taghut. Kemudian yang kelima, ma'rifatus sab'il mubiqat al-makhsusat bin nahyi. Kandungan yang kelima, mengetahui 7 perkara yang bisa menyebabkan kehancuran. Ini konteksnya kehancuran tentu di akhirat, ya, kebinasaan di akhirat. Yang dilarang secara khusus oleh Nabi SAW. Namun ingat, bilangan 7 tadi bukan pembatasan, karena yang menghancurkan itu sangat banyak. Di antaranya adalah tadi dengan durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan kehancurannya dirasakan di dunia, ya. Maka mungkin istilah kualat, ya, atau kalau bahasa Banjarnya ketulahan. Sebetulnya bukan ketulahan, Bang, itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala ketika berkaitan dengan durhaka kepada kuitan. Maka jadi durhaka kepada kuitan orang tua itu balasannya bisa dilangsungkan kontan di dunia sebelum di akhirat, ya. Maka hati-hati, ya, bagi anak-anak yang masih bagi kita yang masih memiliki orang tua, maka bisa jadi segala kesempitan hidup yang kita rasakan adalah karena tidak berbakti kepada kedua orang tua, ya. Dan juga kalau sudah orang tua kita meninggal dunia, apakah masih bisa berbakti? Maka jawabannya masih bisa berbakti. Berbakti kan artinya berbuat baik. Nah, orang tua sudah meninggal dunia, anak yang masih hidup bagaimana caranya berbuat baik kepada orang tua? Masih bisa kan? Masih bisa. Bisa bersedekah atas nama sidin. Kalau pian haji yang kedua menghajikan sidin. Nah, umroh yang kedua memurahkan sidin. Itu cara-cara agar kita bisa berbuat baik kepada orang tua sekalipun orang tua sudah meninggal dunia. Kalau masih hidup, maka pintu-pintu kebaikan sangat banyak, ya. Maka kalau kita membahagiakan sidin bahagia, kereda harta yang diberi tapi sidin bahagia, kita beelang, berkunjung, bawa anak, cucu sidin bahagia, itu berbakti kepada orang tua. Jadi kita berbakti, berbuat baik kepada orang tua, tidak mesti pas hidup aja, meninggal pun juga masih bisa. Tadi kayak misalnya bersedekah atas nama sidin, wakaf atas nama sidin, ya. Kemudian mengamalkan ilmu-ilmu yang dulu sidin ajarkan kita amalkan, maka mereka juga dapat pahala. Tapi kalau mereka masih hidup, maka pintu-pintu kebaikan sangat banyak. Kalau seandainya dia berbakti kepada orang tua, maka itu adalah sumber keberkahan di dunia dan di akhirat. Sebaliknya ketika dia durhaka, maka itu adalah kehancuran di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ke-6, kandungannya adalah an-nasahira yakfur. Tukang sihir itu adalah dihukumi sebagai kufur atau kafir. Kemudian yang ke-7, annahu yuqtal wala yustatab. Tukang sihir itu dihukumi mati tanpa diminta taubat terlebih dulu. Ini sebagaimana pendapat Imam Malik, bahwasanya tukang sihir tadi ketika dia ditangkap dan ingin dieksekusi, maka dia tidak perlu untuk diminta bertaubat, karena dia ketika melakukan praktek sihirnya dengan senang hati, ya, dengan senang hati menghancurkan musuhnya, lawannya, membunuh dan seterusnya. Kemudian yang ke-8, wujudu hadza fil muslimin ala ahdi Umar
fakaifa ba'dahu. Jika praktek sihir itu telah ada ya di kalangan kaum muslimin pada masa dan zaman Umar bin Khattab berkuasa, ya, bisa dibayangkan bagaimana pada masa setelahnya. Di zaman Umar bin Khattab saja sudah ada ya para tukang sihir, maka lebih bagaimana lagi dengan zaman yang sangat jauh dengan zaman beliau. Yang kalau zaman sekarang sihir itu menjadi profesi. Nah, menjadi apa? Profesi. Totok aura, pasang susuk. Nah, itu sudah banyak sudah iklan-iklannya, ya. Yang kalau sudah banyak iklannya berarti sudah menjadi kebiasaan. Sesuatu yang tidak dianggap besar dosanya, besar ancamannya ketika itu diiklankan. Tadi yang khawatirnya adalah berpenampilan ustaz. Akhirnya orang awam tidak bisa membedakan mana orang berilmu, mana tukang sihir atau dukun. Bahkan dikemas lewat acara TV, ya, kayak ramalan, ya, kayak bintang-bintang. Nah, terkadang kita mengatakan kada pintar kayak itu. Nah, orang yang percaya dengan bintang-bintang zodiak, misalnya pian lahir bulan Agustus, maka sio pian adalah apa? Leo. Maka bagaimana jodohnya seperti ini diramalkan. Bagaimana keuangannya. Nah, itu amun percaya itu kada pintar. Karena dari mana inya dapat kayak gitu. Nah, itu adalah karangan orang. Karangan orang. Bagaimana keuangannya, jodohnya, subhanallah. Percaya pulang kita. Nah, akhirnya terkadang kalau Leo kada cocok One Piece jar. Akhirnya kada mau kawin. Datang orang mau datang, orangnya baik, soleh, tapi zodiaknya berbeda. Nah, maka ini akhirnya dia percaya terhadap ramalan tadi. Maka nah ini kada pintar namanya, ya. Jadi banyak dikemas dalam acara bentuk modern, ya, macam-macam di zaman sekarang di televisi. Makanya anak-anak kita, kalau kada kita yang mengawasi, menjaga tontonan mereka, ya, maka mereka akan tumbuh dengan banyak hal-hal berkaitan dengan klinik tadi, dukun, sihir, percaya ramalan dan seterusnya. Ya, maka harus hati-hati di zaman sekarang. Ini berkaitan dengan masalah tauhid dan akidah. Bagaimana banyak orang yang belajar praktek sihir, perdukunan itu minta bantuan kepada syaitan. Tidak mungkin syaitan membantu dengan gratis. Maka kan syaitan dia tugasnya apa? Untuk mengelabui orang-orang beriman, untuk sama-sama menjerumuskan mereka ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berhati-hati terhadap tayangan, tontonan, ya. Kemudian kita juga harus mengatur bagaimana mereka menggunakan HP, ya. Jangan bebas semua waktu tontonan, bagaimana kita harus tahu apa yang mereka tonton, apa yang mereka mainkan. Jangankan berkaitan dengan acara televisi, di game pun banyak berkaitan dengan sihir. Nah, anak-anak kita main game misalnya, yang dia mainkan adalah berkaitan dengan sihir. Nah, abrakadabra, tahu bandanya berkaitan dengan sihir, jurus-jurusnya. Ini belajar dari mana? Belajar dari game tadi. Maka kita harus tahu ini main HP apa aja yang dia gunakan, ya, gamenya kayak apa, ya, sehingga kita bisa mengontrol dan menasihati, ya, agar jangan sampai istilah-istilah berkaitan dengan perdukunan dia lebih tahu daripada kita, karena dia main game tadi atau tontonan-tontonan yang ada perdukunannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.